wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita kembali akan melanjutkan kajian pengantar ilmu waris bagian yang ke-7. Dan mulai hari ini kita pindah jadwal yang biasanya kita laksanakan setelah maghrib. Karena gangguan jangkrik, maka kita pindah setelah asar, tepatnya jam 4 ya. Tema kajian kita di kesempatan kali ini adalah masalah gonogini. Dan ini termasuk di antara perbincangan yang banyak disinggung, tidak hanya di kalangan orang awam, termasuk juga di kalangan para asatidzah, para tokoh agama. Mengingat permasalahan gonogini atau harta bersama ini telah dituangkan dalam undang-undang di pemerintahan kita, yaitu Undang-Undang tahun 1974, tepatnya di pasal ke-35, Undang-Undang tentang perkawinan. Pada undang-undang ini, Undang-Undang tahun 74 tentang perkawinan, di pasal 35 dijelaskan bahwa harta dalam perkawinan itu dibagi menjadi 3. Saya membuat kesimpulan dan tidak mencantumkan sebagaimana teks karena agar lebih mudah untuk dipahami. Yang pertama adalah harta bawaan, yaitu harta yang diperoleh oleh suami atau istri sebelum perkawinan, sebelum pernikahan. Dan untuk jenis harta yang pertama ini, maka masing-masing memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan apapun terhadap harta itu. Misalnya motor yang dimiliki oleh suami sebelum nikah, atau kendaraan yang dimiliki oleh istri sebelum nikah, atau yang lainnya. Yang kedua, harta masing-masing suami atau istri yang diperoleh melalui warisan keluarganya atau hadiah dalam perkawinan. Maka harta seperti ini menjadi milik sepenuhnya pemiliknya. Sehingga misalnya setelah perkawinan, istri dapat warisan dari ayahnya yang meninggal atau dapat warisan dari keluarganya yang meninggal, maka itu sepenuhnya menjadi milik istri. Demikian pula hadiah. Hadiah seperti ini juga menjadi milik sesuai dengan tujuan hadiah. Misalnya dalam sebuah pernikahan, ada orang yang ngasih kado, kemudian kado itu ditujukan kepada nama istri atau nama suami, isinya berupa jam tangan atau isinya berupa magicom atau perlengkapan masak atau yang lainnya. Maka siapakah pemiliknya? Jawabannya adalah pemiliknya sesuai dengan nama yang tertera dalam tujuan hadiah. Bagaimana kalau tidak ada tujuannya? Kalau tidak ada tujuannya, maka hadiah itu dikembalikan kepada asal pemberinya. Jika yang memberi adalah kerabat suami, maka hukum asalnya hadiah itu milik suami, dan sebaliknya, jika yang memberi adalah kerabat istri, berarti hadiah itu pada asalnya adalah milik istri. Baik, kemudian berikutnya adalah harta bersama. Dalam pasal 35 dinyatakan harta bersama atau harta yang diistilahkan di bahasa kita dengan harta gonogini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, yang itu di luar warisan, dan harta itu diperoleh oleh baik pihak suami maupun pihak istri selama masa perkawinan. Baik, kita akan menggarisbawahi jenis harta yang ketiga ini, yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang ditegaskan oleh UU tahun 74 tentang perkawinan sebagai harta bersama, atau dengan kata lain ini adalah harta yang di situ ada syirkah amlak antara suami dan istri, sehingga dia termasuk dalam kategori mal mushtarak, al-mal al-mushtarak, harta milik bersama. Baik, kita tidak sedang mengkritisi undang-undang ini. Kita tidak sedang membahas lebih jauh tentang latar belakang UU ini, karena kita lebih fokus tentang masalah seperti apakah hukum yang berlaku dalam
fikih yang diajarkan oleh para ulama, yang itu merupakan fikih agama kita. Terlepas dari apakah undang-undang itu sejalan dengan syariat atau tidak, kita memahami bahwasanya negara kita menganut paham pluralisme hukum. Sehingga bisa saja ada satu aturan atau satu undang-undang yang sebenarnya itu mengadopsi dari undang-undang non-muslim atau dari agama yang selain Islam dan seterusnya. Intinya, masyarakat di negara kita terlepas dari agamanya, dia berhak untuk mendapatkan layanan terhadap undang-undang apapun selama dia di-cover dan dilayani oleh undang-undang yang ada di negara kita. Seperti kemarin ya, meskipun orang itu muslim, dia boleh menyelesaikan perkara pembagian warisan dengan hukum adat. Sebagaimana boleh juga dia menyelesaikan pembagian warisan dengan KUH Perdata. Karena negara kita adalah negara yang menganut prinsip pluralisme hukum. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa pengantar untuk bisa memahami seperti apakah status harta milik bersama atau gonogini itu. Yang pertama, kita perlu memahami apa definisi dan batasan harta milik bersama. Harta bersama atau harta yang dimiliki oleh syirka amlak, oleh kongsi kepemilikan, yang disebut dengan al-mal mushtarak. Adalah harta, sebuah objek harta yang dimiliki lebih dari seorang, sehingga semua pemiliknya melakukan syirka amlak, kongsi kepemilikan. Salah satu di antara contoh mal mushtarak di mana pemiliknya melakukan syirka amlak adalah harta warisan yang belum dibagi, sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan ketika ada keterangan dari Syekhul Islam, wa amma syirkatul amlak fahuwa kal mirath. Contoh syirka amlak adalah seperti warisan, fa innahu la yahtaju ilal uqud, di mana harta seperti ini dimiliki oleh banyak orang dan mereka tidak melakukan akad. Sehingga antara si A dengan saudaranya, dengan kakaknya, dengan adiknya, mereka enggak pernah melakukan akad untuk memiliki rumah bapaknya. Tapi begitu bapaknya meninggal dan utangnya sudah dilunasi, maka rumah ini menjadi hak milik si A dan seluruh saudaranya berikut ibunya, yang merupakan istri bapaknya, yang ibu ini mendapatkan jatah 1/8. Dari mana mereka bisa memilikinya? Allah Subhanahu wa taala yang tetapkan. Dan mereka tidak pernah melakukan syirkah atau tidak pernah melakukan akad untuk memiliki rumah itu. Karena syirkah dilihat dari keberadaan akad dan tidak adanya dibagi menjadi dua. Ada syirkah uqud dan ada syirkah amlak. Ada kepemilikan yang dia berasal dari akad, syirkah akad dan syirkah amlak. Ada kepemilikan yang berasal dari akad. Contohnya apa, Pak? Misalnya sebuah perusahaan. Satu unit perusahaan itu dimiliki oleh 100 orang. Mereka melakukan akad apa? Misalnya yang beli saham dan seterusnya, itu diikat dengan akad syirka inan. Sehingga mereka melakukan akad dulu, baru bisa memiliki bagian dari sebuah unit perusahaan. Tapi kalau syirka amlak seperti dalam warisan, itu sama sekali tidak ada akad. Baik, pemahaman ini perlu kita tanamkan dulu, bahwa yang dimaksud dengan mal mushtarak atau harta milik bersama adalah harta yang dimiliki oleh lebih dari seorang dan masing-masing pemilik memiliki hak yang sama terhadap harta itu sesuai dengan porsinya, yang disebut dengan syirkah amlak. Kemudian muqaddimah yang kedua, kapankah seseorang itu disebut telah memiliki harta? Seseorang bisa memiliki harta karena banyak sebab. Namun kalau kita simpulkan, manusia bisa memiliki harta intinya kembali kepada dua hal. Yang pertama dari hasil usaha sendiri. Yang kedua mendapatkan dari orang lain. Dari hasil usaha sendiri misalnya mencari sendiri, atau dia misalnya menambang sendiri,
atau dia bekerja kemudian dikasih nafkah, dikasih upah, maka ini dia mencari sendiri. Ada juga mendapatkan dari orang lain, baik melalui akad komersil maupun akad non komersil, baik melalui akad muawadhat, akad komersil seperti jual beli atau istisna atau salam atau akad-akad yang lainnya, atau akad non komersil, akad tabarruat seperti hibah, sedekah, termasuk diantaranya adalah mendapatkan hak dari orang lain tanpa ada akad seperti dalam warisan. Ini prinsip yang kedua. Sehingga ketika orang dianggap telah memiliki satu harta, pertanyaannya adalah, dengan alasan apa kamu memiliki harta ini? Oh, saya dikasih kok. Baik, berarti sah itu jadi milikmu. Oh, saya dapat nafkah seperti ini. Oh, baik, itu sah jadi milikmu. Maka harta milik orang lain tetap terjaga menjadi milik orang lain. Dan dia tidak berpindah menjadi milik siapapun kecuali jika di sana ada akad, baik akadnya melalui akad tabarruat maupun melalui akad muawadhat. Karena itu ketika seorang istri, misalnya dia diserai uang oleh suami, suami bekerja lalu dapat gaji di akhir bulan senilai 10 juta, gaji itu ditransfer ke rekening istrinya. Yang menjadi pertanyaan, apakah harta ini milik istri? Pertanyaan berikutnya untuk bisa menjawab ini adalah, dengan alasan apa sang istri memiliki harta itu? Nah, kalau kita bisa menjawab alasannya, maka jika alasannya itu diterima berarti legal, sah menjadi milik istri. Dan sebaliknya ketika alasan itu tidak diterima, berarti tidak legal menjadi milik istri. Dan ini juga berlaku untuk kepemilikan yang lain. Kemudian muqaddimah yang ketiga, Islam sangat menghargai hak milik manusia. Kita bisa lihat adanya ad-daruriyatul khams, 5 yang menjadi tujuan pokok adanya syariat Islam. Salah satunya adalah hifdzul mal, menjaga harta. Kenapa? Karena harta itu dilindungi oleh syariat. Makanya tidak boleh ada bentuk apapun yang melanggar hak orang lain berupa harta. Nabi SAW bersabda, la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Beliau SAW juga pernah berkhutbah ketika beliau berada di Masjid Namirah pada waktu wukuf. Beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Beliau tanya kepada para sahabat, sekarang hari apa? Semua sahabat terdiam. Lalu Nabi SAW mengatakan, sekarang adalah hari Arafah. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, sekarang bulan apa? Semua sahabat terdiam. Lalu Nabi SAW mengatakan, sekarang adalah Dzulhijjah. Beliau bertanya lagi, di manakah negeri ini? Saat ini kita berada di negeri mana? Beliau SAW, semua sahabat terdiam, kemudian beliau bersabda, kita saat ini berada di tanah haram. Sehingga ketika orang sedang wukuf di Arafah, itu berada di tanggal yang mulia, yaitu hari Arafah, hari yang mulia, berada di bulan yang mulia yaitu Dzulhijjah, dan berada di tempat yang mulia yaitu Al-Baladul Haram, negeri yang haram, kota Mekah. Maka terkumpul di sana semua unsur kemuliaan. Kemudian Nabi SAW bersabda, inna dima'akum wa amwalikum alaikum haramun. Sesungguhnya harta kalian, darah kalian, harta kalian itu haram untuk kalian langgar. Sebagaimana kehormatan hari ini yaitu hari Arafah, bulan ini yaitu Dzulhijjah, dan negeri ini yaitu negeri tanah haram yang tidak boleh untuk dinodai karena kehormatannya.
Maka beliau haramkan orang melanggar harta dan darah orang lain, karena harta dan darah seorang muslim itu mulia, dimuliakan oleh syariat. Artinya tidak boleh diganggu. Ini menunjukkan bahasanya siapa yang memiliki sesuatu maka dia dilindungi oleh undang-undang syariat, sehingga tidak boleh diganggu oleh orang lain, dan siapa yang mengganggunya maka dia telah melakukan tindakan kezaliman. Baik kezaliman yang dilakukan oleh orang lain termasuk kezaliman yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Maka jangan dikira bahasanya suami tidak bisa mendolimi istrinya dengan gara-gara mengambil hartanya, atau sebaliknya istri tidak bisa mendolimi suaminya gara-gara mengambil hartanya. Sehingga jangan dibayangkan ketika istri telah mengambil harta suami, ini kan harta suami saya, nggak ada perasaan beban dosa. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kehormatan harta seorang muslim, sehingga jika itu diambil tanpa kerelaan pemiliknya, maka bisa jadi akan ada perhitungan kelak di yaumil akhir jika pemiliknya tidak ridho. Yang keempat, tidak semua bentuk, mukaddimah yang keempat, tidak semua bentuk membawa harta orang lain itu berarti turut memilikinya. Ada banyak contoh dalam masalah ini. Seorang takmir membawa harta masjid dari hasil kota infak. Apakah berarti takmir ini turut memiliki harta itu? Jawabannya tidak. Seorang bendahara yayasan, dia barangkali membawa harta kekayaan yayasan. Apakah berarti otomatis bendahara itu turut memiliki harta tersebut? Jawabannya tidak. Termasuk juga ketika seorang istri membawa harta suami, apakah otomatis harta itu kemudian menjadi milik istri atau istri turut memilikinya? Kita semua bisa mengatakan jawabannya tidak. Kenapa? Karena ini semuanya adalah akad amanah, di mana harta yang diserahkan itu adalah harta amanah, dan masing-masing punya tugas untuk menjaganya dan mempergunakannya sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya. Sehingga takmir, mereka mendapatkan amanah untuk menjaga harta masjid dan boleh menggunakannya untuk kepentingan masjid, misalnya untuk belanja atau untuk operasional kegiatan masjid, untuk bayar rekening listrik, untuk apa dan seterusnya. Sebagaimana bendahara yayasan, dia juga punya amanah untuk menggunakan harta itu sebagaimana fungsinya, untuk operasional dan kegiatan yayasan dan seterusnya. Intinya semacam ini kembali kepada bentuk amanah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala atau yang telah diembankan kepadanya. Kemudian kita akan lebih fokus memahami tentang status harta yang dibawa oleh seorang istri dari suaminya, yang di situ tidak ada pernyataan bahasanya suami telah memberikan harta itu kepadanya. Ada anggapan di masyarakat kita bahwa harta suami adalah harta istri, harta istri adalah harta suami. Dan anggapan itu ma'ruf di masyarakat kita. Pokoknya kalau duit itu sudah masuk rumah, ya dianggap milik bersama. Dan tadi sudah kita sampaikan, tentu saja anggapan ini adalah anggapan yang tidak benar. Di sini saya sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan bahasanya anggapan ini adalah anggapan yang keliru. Di antaranya, yang pertama, wanita dilarang untuk bersedekah dengan harta suaminya kecuali dengan izin suami. Kecuali sedekah yang nilainya kecil, misalnya hanya makanan, atau yang nilainya ringan, misalnya cuma uang 1.000-2.000. Terdapat riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau membicarakan tentang al-mar'ah tasaddaqa min baiti zawjiha, wanita yang bersedekah dengan harta yang ada di rumah suaminya. Qala, kata Abu Hurairah, la, enggak boleh, illa min qutiha wal ajru bainahuma, enggak boleh kecuali kalau sebatas bahan makanan. Artinya yang nilainya sedikit,
wal ajru bainahuma, dan pahalanya menjadi milik mereka berdua. Wala yahillu laha an tasaddaqa min mali zawjiha illa biiznih, dan tidak halal bagi seorang wanita untuk bersedekah dengan mengambil harta suaminya kecuali dengan izinnya. Dan kalau itu terjadi, ada wanita yang bersedekah dengan harta suaminya di luar izin suaminya, maka suaminya dapat pahala dan sang istri bisa jadi dapat dosa. Ya, sang istri bisa jadi dapat dosa. Kelihatannya maksudnya baik, tapi ternyata justru itu mencelakakan dirinya. Tapi kalau itu izin dari suaminya, dapat izin dari suaminya, maka pahalanya dua-duanya dapat, baik suami maupun istri. Yang kedua, dalil yang kedua, wanita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terkait bagaimana cara dia mengelola harta yang ada di rumah suami. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang bagaimana cara kalian memimpin, tentang apa yang dia pimpin. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam lanjutan hadis disebutkan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun anha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya. Apa yang dipimpin di rumah suami? Rakyatnya itu apa? Yang pertama, anaknya suami. Yang kedua, harta suami. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan wanita ini akan ditanya tentang bagaimana cara dia memimpin keluarga, anak-anaknya suami. Dalam riwayat yang lain dinyatakan, wal mar'atu ra'iyatun ala mali zawjiha, dan seorang wanita dia menjadi pemimpin terhadap harta suaminya, dan dia akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana cara dia menggunakan harta itu. Maka dalam hadis ini, harta suami tetap disebut oleh Nabi SAW sebagai mali zawjiha, harta suami wanita, dan bukan harta istri. Dan status istri yang memegang harta itu adalah dia mendapatkan amanah terhadap harta itu, dan nantinya dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap harta suaminya. Yang ketiga, dalil yang ketiga, wanita berhak mendapatkan senilai nafkah yang cukup untuk dirinya dan anak-anaknya. Tidak lebih dari itu, berdasarkan izin yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Hindun bintu Utbah. Aisyah bercerita bahwa Hindun bintu Utbah mengadu kepada Nabi SAW karena suaminya adalah seorang lelaki yang pelit, sehingga ketika suaminya itu ngasih harta, enggak cukup untuk dirinya dan keluarganya. Kecuali jika Hindun ini mengambil harta itu di luar pengetahuan suaminya. Kemudian Nabi SAW mengizinkan kepada Hindun, dan beliau mengatakan, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Silahkan kamu ambil yang cukup untuk dirimu dan anakmu dengan cara sewajarnya. Sehingga istri ngambil harta suami diam-diam itu boleh, dengan alasan ketika nafkah itu kurang. Karena berarti ada hak istri yang belum ditunaikan oleh suaminya. Paham ini ya? Istri boleh mengambil harta suami diam-diam dengan alasan ketika nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya itu kurang. Sehingga kalau nafkahnya cukup dan tidak sampai kurang, maka pada asalnya sang istri tidak boleh mengambil harta itu secara diam-diam. Andaikan harta itu milik bersama, berarti kan tidak perlu ada izin. Dan mau diam-diam, mau izin, terserah. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya harta suami tetap menjadi milik suami, dan istri ketika mau mengambil, maka harus dengan cara yang diizinkan oleh syariat. Salah satunya adalah melalui nafkah yang diberikan oleh suaminya. Jika masih kurang, istri berhak untuk mendapatkan atau mengambil yang lebih.
Yang keempat, Al-Quran mengatur bahwa istri hanya mendapatkan jatah warisan tidak lebih dari 1/4. Jatah warisan istri tidak lebih dari 1/4. Berdasarkan firman Allah di surat An-Nisa ayat 12. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Para istri itu mendapatkan 1/4 jika suaminya tidak punya anak. Jika suaminya mati tidak punya anak. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Dan jika suami punya anak, maka sang istri hanya mendapatkan 1/8 setelah ditunaikan wasiat dan ditunaikan utang. Kita bisa lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan jatah bagi istri antara 1/8 atau 1/4, tergantung kondisi suaminya apakah punya anak atau tidak. Andaikan harta suami yang dimasukkan ke dalam rumah itu adalah mal mustarak, berarti kan pembagiannya enggak seperti ini. Begitu suami meninggal, berarti pemilik penggantinya adalah sang istri. Dan Allah Ta'ala tidak mengajarkan seperti itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya harta suami tidaklah menjadi milik bersama dengan istrinya. Andaikan harta itu menjadi milik bersama, maka seharusnya istri menjadi pengganti pemiliknya setelah suaminya meninggal dunia. Dan juga sebaliknya, harta istri tidak menjadi milik suami secara otomatis. Dan contoh di antara hal ini adalah mahar. Mahar itu diberikan oleh suami kepada istri. Tapi Allah tegaskan bahwa mahar itu tetap menjadi milik istri. Mahar ini tetap menjadi milik istri. Sehingga sampai pun ketika suami mau memanfaatkan, dia harus dapat izin dari istrinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'am mari'a. Berikanlah mahar kepada para wanita yang kamu nikahi nihlatan sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Tidak boleh pemberian yang nanti ada niat untuk ditarik lagi. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan, jika mereka menyerahkan sebagian pemberian itu kepada kalian, misalnya suami juga diizinkan untuk menikmatinya, fakuluhu hani'am mari'a, silakan kamu menikmatinya. Ya. Kalau dulu mahar bisa dalam bentuk binatang, misalnya maharnya seekor onta atau sekian puluh onta. Sehingga nanti kalau ontanya misalnya disembelih 1, bolehkah suami ikut menikmatinya? Allah Subhanahu wa taala izinkan selama sang istri mengizinkan. Atau misalnya maharnya kendaraan berupa motor. Bolehkah suami memakai motor itu? Di luar izin istrinya? Jawabannya tidak boleh. Tapi kalau diizinkan istrinya boleh. Nah, yang sering terjadi adalah ketika mahar itu berupa perhiasan. Lalu pada saat keluarga ini jatuh pailit, suami memaksa istrinya untuk menjual maharnya. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Itu harta istri, dan harta istri dijaga oleh syariat. Jika istri tidak mengizinkan, maka tidak boleh dipaksa untuk dijual. Tayyib. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melindungi hak masing-masing, baik hak istri maupun hak suami, di mana masing-masing punya harta yang dijaga oleh syariat, sehingga tidak ada istilah harta milik bersama, sementara harta itu berasal dari salah satu antara suami atau istri. Nah, kita akan bahas, lalu apakah dalam sebuah keluarga itu berarti sama sekali tidak ada harta bersama, tidak ada mal mustarak? Bukan demikian ya, bukan berarti demikian. Bukan berarti bahasanya dalam sebuah keluarga tidak ada harta bersama. Harta gabungan dari hasil berdua antara suami istri bisa disebut sebagai mal mustarak. Nah, saya sebutkan beberapa contohnya. Di antaranya adalah suami berpenghasilan, istri juga berpenghasilan, lalu penghasilan mereka digabungkan. Suami PNS,
istrinya PNS. Masing-masing dapat gaji. Kemudian gajinya digabungkan. Maka hasil gabungan ini masuk kategori harta milik bersama. Karena sumbernya dari masing-masing. Yang kedua, suami istri memiliki usaha bersama. Misalnya toko yang dikelola bersama, sehingga harta yang dimiliki oleh keluarga ini menjadi milik bersama. Ya. Dan kita juga perlu lihat modalnya ya. Misalnya pada waktu mereka nikah, mereka nggak punya apa-apa. Ya. Lalu istri dikasih oleh orang tuanya, suami juga dikasih oleh orang tuanya. Diambil sebagian, sisanya digabungkan, jadikan modal. Lalu usaha itu berkembang sampai akhirnya jadilah sebuah unit usaha yang besar. Nah, terus gimana? Ya, karena ini adalah hasil kerja berdua, maka harta yang diperoleh ini berarti milik berdua. Sehingga jika salah satu meninggal, maka perlu dilakukan penyesuaian terlebih dahulu ya, untuk menentukan berapa jatah suami, berapa jatah istri, baru setelah itu dibagi waris. Dan inilah gonogini yang sebenarnya. Jadi perlu dibedakan antara kaidah yang pertama, wekmu wekku wekku wekmu. Ini kaidah apa yang dimiliki suami adalah milik istri, apa yang dimiliki istri milik suami. Ini kaidah yang tidak benar. Islam tidak mengajarkan kaidah seperti ini. Kita tidak tahu ini dari mana kaidah seperti ini. Siapa yang ngajari kita tidak tahu. Tapi yang jelas itu tidak benar. Milik suami ya milik suami, milik istri milik istri. Dan istri berhak mendapatkan sebagian dari harta suami sebagai nafkah. Sebagaimana suami boleh menikmati sebagian harta istri jika diizinkan oleh sang istri. Nah, selanjutnya yang kedua yang benar adalah jika suami memiliki harta, istri memiliki harta, lalu digabungkan, maka inilah yang disebut dengan harta milik bersama. Nah, sebelum mereka membagi waris, maka perlu dilakukan penyesuaian dulu. Milik suami berapa persen, milik istri berapa persen. Selanjutnya siapa yang meninggal, misalnya suami, maka sekian persen milik suami itu dibagi sesuai dengan aturan pembagian warisan. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini tambahan yang perlu kita sampaikan sebagai tambahan muqaddimah, dan semoga insyaallah kita besok sudah bisa mulai membuat hitung-hitungan tentang warisan. Insyaallah kita akan masuk ke fikih tentang faraid yang sebenarnya, yaitu dengan memahami rukun, syarat, sebab adanya warisan, termasuk penghalang dan seterusnya. Insyaallah akan kita bahas besok. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la